Bapak, Ibu, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari kita buka, kita awali ta'lim Ramadan kita di kesempatan Kamis sore hari ini dengan sama-sama baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah sore ini kita kembali bersama-sama menyelami kedalaman samudera hidup, samudera hidup Al-Hikmah, yang kita berharap kiranya di dasar samudera Al-Hikmah ini kita bisa menemukan hikmah kehidupan yang bermanfaat bagi kita. Bicara tentang hikmah, Imam Ibn Athaillah sudah menyusun satu kitab namanya Al-Hikmah, Al-Hikam, yang melalui kitab ini kita bisa tahu banyak tentang apa sih sebenarnya pengertian hikmah itu. Yang salah satunya dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin, hikmah akan membuat kita merasakan nikmat yang tidak sama antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Minimal dengan hikmah kita jadi tahu kalau sholat itu ada rasanya, kalau baca Quran itu ada rasanya, ya, kalau menolong orang itu ada rasanya, kalau dihina orang ada rasanya. Kira-kira rasanya apa kalau dihina orang? Kalau rasanya enak itu berarti kita merasakannya dengan hikmah. Tapi kalau rasanya rasa nggak enak, nah itu berarti kita belum merasakannya dengan hikmah. Nah, hikmah ini pula yang kita tidak hanya merasakan nikmat yang berbeda antara satu amal kebaikan dengan amal kebaikan yang lain, tapi kita juga merasakan pengaruh yang berbeda antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Hikmah seperti ini akan kita peroleh kalau kita bisa ikhlas, ya, sehingga kemarin yang sudah kita sampaikan, hikmah itu sebenarnya adalah menjalani hidup dengan ikhlas. Jadi kalau kita ingin bisa menemukan hikmah di balik apapun, jalani hidup ini dengan ikhlas. Karena di dalam keikhlasan kita menemukan segala macam hikmah. Segala macam hikmah itu akan bisa kita temukan dengan ikhlas. Ikhlas dalam setiap amal-amal kita, ya, seperti yang disebutkan oleh beliau, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruhnya ialah terdapatnya rahasia ikhlas dalam amal perbuatan itu. Jadi kalam hikmah yang sudah kita sampaikan ini mengajari kita untuk bisa menjalani hidup ini dengan ikhlas, beramal dengan ikhlas. Nah, beliau menyebut ikhlas itu sebagai sirrun, rahasia. Nah, sekarang Bapak Ibu, bisakah ikhlas itu dirahasiakan? Bisakah ikhlas itu dirahasiakan? Kalau bisa, berarti kalau ada orang ikhlas nggak pernah ketahuan. Kalau nggak pernah ketahuan, pernahkah kita melihat orang yang kemudian kita menyimpulkan subhanallah beliau itu sangat ikhlas?
Ada orang sedekah yang dari cara beliau memberikan sedekah, dari ungkapan-ungkapan beliau, ya, dari raut muka beliau, kemudian kita mengatakan beliau itu ikhlas sekali. Mungkin nggak kita menyimpulkan bahwa dia atau beliau itu ikhlas? Berarti kalau begitu ikhlas akhirnya bisa ketahuan. Ya, ikhlas itu mungkin saja memang tidak bisa disembunyikan. Ya. Beliau tidak. Ya, kalau ada orang mengatakan saya ikhlas kok, saya ikhlas, ya mungkin bisa curiga kita. Iya, bisa curiga. Tapi kadang kita menjumpai ada orang yang nolong orang lain, setelah ditolong kemudian setelah menolong, yang ditolong ngasih sesuatu kemudian beliau menolak. Iya, yang ketika beliau menolak, yang pada saat diberi, akhirnya kita menyimpulkan beliau nolong orang itu ikhlas atau nggak ikhlas? Ikhlas. Kan kita langsung mengatakan subhanallah, itu orang ikhlas sekali itu. Nolong orang dikasih tapi nggak mau. Bukankah kita langsung menyimpulkan bahwa beliau adalah orang yang ikhlas? Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhlas ternyata tidak bisa disembunyikan. Kalau tidak bisa disembunyikan, beresiko nggak Bapak Ibu? Beresiko. Iya, beresiko. Apa resiko dari ikhlas? Apa resiko dari ikhlas? Kalau kita berpegang kepada pernyataan iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu menunjukkan orang-orang yang ikhlas tidak bisa disentuh oleh iblis. Apakah orang yang tidak bisa disentuh oleh iblis pasti selamat? Apakah orang yang tidak bisa didekati oleh setan pasti dia akan selamat? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena manusia berpotensi untuk menjadi setan bagi dirinya sendiri. Mungkin setan yang nggak kelihatan nggak bisa mengganggu orang yang ikhlas. Setan yang nggak kelihatan. Tapi setan yang kelihatan, yaitu diri sendiri, itu bisa dia akan membuat keikhlasan yang sudah diketahui oleh orang lain itu bisa berpotensi dua. Potensi yang pertama adalah menarik datangnya pujian orang. Wah, Bapak ini subhanallah, saya lihat begitu sangat ikhlas. Jarang sekali saya menemukan ada orang yang beramal bisa ikhlas seperti Bapak. Itu kalau sudah dipuji seperti itu bisa membuat keikhlasan jadi larut nggak Bapak Ibu? Jadi larut. Wah, ternyata keikhlasan saya membuat orang lain memuji saya. Karena tidak ada pujian yang lebih bertubi-tubi kecuali pujian kepada orang yang mampu membuktikan bahwa dirinya ikhlas. Sebab kalau orang beramal dan kemudian dalam amal itu orang-orang tahu dia tidak ikhlas, apakah akan dipuji? Apakah ada orang yang memuji? Enggak. Iya, enggak. Iya. Kalau orang tahu bahwa orang ini tidak ikhlas, orang akan malas memuji. Kok saudara rajin sekali sekarang sholat? Iyalah, soalnya saya pengen dapat putrinya Pak Imam. Begitu dia bilang begitu, apakah kita akan terus memuji dia? Enggak, sudah berhenti pujiannya. Karena saya tahu dia tidak ikhlas. Tetapi kalau orang terbukti dan teruji ikhlas, ikhlas itu kadang menjadi magnet datangnya pujian dari banyak orang. Berarti kalau begitu, bagaimana caranya agar ikhlas ini tidak mendatangkan pujian? Bagaimana caranya?
sebelum kita bicara caranya, ada satu lagi celah, celah yang tidak diinginkan dari ikhlas. Apa Bapak Ibu? Membuat kita merasa lebih baik dari yang lain. Kita beramal ikhlas dan amal kita besar. Kemudian ada orang, sudah terlatih dia. Ada orang, kita dulu, kita sudah melakukan amal baik, besar amal kita, tapi kita ikhlas. Kita ikhlas waktu itu. Tapi kemudian ada orang yang beramal sama dengan kita, tapi nilainya di bawah kita. Sedekah, sebut saja begitu. Kita sedekah 2 juta, ada orang sedekah cuma 1 juta, kan di bawah kita. Tapi sedekah yang cuma 1 juta itu dia beritakan kepada yang lain, dia sampaikan kepada yang lain. Dan kemudian kita beri kesimpulan berarti dia ikhlas nggak? Iya, dia nggak ikhlas. Pada saat itu kalau kita nggak hati-hati, muncul apa di dalam diri kita? Muncul apa? Allah, sedekah cuma 1 juta aja bapak nyombong nih, saya 2 juta tapi ikhlas. Mungkin dia tidak mengungkapkannya dengan lisan, tapi gerak hati itu menunjukkan berarti dia sudah terkena apa Bapak Ibu? Ujub, sombong. Iya, dia sudah terkena virus bernama sombong. Ini orang gimana sih, sedekah cuma 1 juta aja bahkan minta diumumin. Iya, saya aja yang 2 juta nggak mau diumumin, dia cuma 1 juta pengen diumumin. Dasar orang udah nggak ikhlas, sedekah 1 juta nggak ikhlas. Ada celaan, meskipun celaan itu hanya di dalam hati, itu berarti keikhlasan kita menumbuhkan benih-benih sombong. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam beramal saja tidak cukup, harus disempurnakan. Cara menyempurnakannya bagaimana? Buatlah ikhlas itu nggak kelihatan. Cara agar nggak kelihatan dan tidak akan pernah kelihatan apa Bapak Ibu? Karena ikhlas itu kebaikan yang bisa mendatangkan keburukan. Keikhlasan itu kebaikan yang bisa mendatangkan keburukan. Berarti yang kemudian kita usahakan adalah buat keburukannya itu tidak muncul. Dan satu-satunya cara yang buat ikhlas itu juga, kalau keburukannya nggak muncul, itu nanti keikhlasan juga akan terjaga dengan baik. Biasanya segala yang buruk itu paling enak diapakan Bapak Ibu? Biar dia nggak kelihatan lagi. Bangkai itu sesuatu yang buruk nggak? Buruk. Yang dia nggak kelihatan dan tidak akan pernah kelihatan untuk selama-lamanya, diapakan? Dibungkus. Kalau dilempar ke jalan nanti tetap kelihatan. Dibuang ke sawah, baunya masih kedengaran hidung maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu pula lah yang kemudian disampaikan oleh beliau di kalam hikmah berikutnya. Idfan, bisa juga adfin wujudaka fi ardil khumuni, fama nabata mimma lam yudfan lam yatimma nataijuhu. Ada di fotokopian. Tanamlah dirimu di bumi kerendahan hati. Tanamlah. Sebenarnya kalau adfin itu arti sesungguhnya adalah kuburlah. Dirimu di bumi kerendahan hati. Cuma
diartikan tanamlah karena kemudian beliau mengaitkannya dengan tumbuhan. Sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak akan sempurna hasilnya, tidak akan sempurna buahnya. Dan itu memang fakta. Beliau mengajak kita untuk mengambil ibrah dari pohon. Dari pohon. Sama ditanamnya. Kalau yang satu ditanam langsung ke tanah, satunya ditanam ke pot, mana yang hasilnya lebih bagus? Yang ditanam. Ya, kemarau pun dia bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau yang di dalam pot, kemarau nggak disiram, lagi. Padahal itu ditanam. Apalagi kalau tidak ditanam. Diri kita juga sebenarnya sama. Iya. Diri kita juga sebenarnya sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengajarkan kepada kita untuk mengubur diri kita di bumi kerendahan hati. Nah, dengan cara apa kita menanam diri kita di bumi kerendahan hati? Dengan kita memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa hubungannya antara tawadhu dengan ikhlas? Iya, kan kita harus ikhlas, kita juga harus tawadhu. Iya, kita harus ikhlas, harus tawadhu. Sebab nanti akan ada orang yang tawadhu tapi nggak ikhlas, ada orang yang ikhlas tapi nggak tawadhu. Itu sama bahayanya. Kita harus mempertemukan keduanya. Terus pertemuan keduanya ada di mana? Ada di gambaran seperti ini. Inilah hubungan antara tawadhu dengan ikhlas. Ikhlas adalah pohon yang kita tanam di hamparan ladang bernama tawadhu. Kalau orang sudah ikhlas, kemudian dia balut keikhlasannya itu dengan tawadhu, maka insya Allah ikhlasnya akan terjaga. Ikhlasnya akan terjaga. Dan tidak hanya sekedar terjaga, keikhlasan dia akan membuahkan hasil yang sangat-sangat diharapkan, baik oleh kita yang sudah ikhlas ataupun orang-orang yang lain. Orang-orang yang belum ikhlas pun akan merasakan buah dari keikhlasan kita. Jadi keikhlasan kita terjaga, bahkan keikhlasan kita menumbuhkan hasil karena kita telah menanamnya di hamparan ladang bernama tawadhu. Intinya kalau orang ikhlas kemudian tawadhu, ikhlas itu akan terjaga, terpelihara dan menghasilkan buah. Tapi kalau seandainya orang ikhlas tapi tidak tawadhu, ikhlas itu nanti akan layu, hilang, dan tidak akan ada buah yang bisa dipetik. Sebagaimana juga kalau orang hanya tawadhu tapi nggak ikhlas, itu seperti ladang yang nggak ada tanamannya. Itu tawadhu yang sia-sia. Tahu tawadhu yang sia-sia? Tawadhu yang sia-sia itu tawadhunya orang yang dia merendah. Ya siapa sih saya, ilmu gak punya, harta gak punya, kedudukan gak punya. Ya udah, saya mau apa lagi kalau nggak tawadhu. Amal gak punya tapi tawadhu. Itu tawadhu yang ada gunanya nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Iya, nggak ada. Iya. Kalau orang amal saja nggak, kemudian dia tawadhu, Bapak udah sholat belum? Iya. Kenapa belum? Ya nggak apa-apa. Saya kan cuma orang rendahan. Iya. Saya orang rendahan. Jadi kalau saya dibilang bukan orang yang ahli sholat, ya nggak apa-apa. Saya dibilang orang yang tidak pernah melakukan perintah-perintah Allah, nggak apa-apa, bang, saya orangnya seperti ini. Itu tawadhu tapi nggak disertai dengan ikhlas. Yang lebih parah, sudah nggak ikhlas, nggak pula tawadhu.
Tahu siapa orang yang ikhlas tidak, tawadhu juga enggak? Orang yang enggak pernah beramal tapi sombongnya bukan main. Dan ternyata itu banyak. Beramal enggak, tapi sombongnya iya. Gak apa-apa kita-kitaan bukan termasuk orang yang punya ilmu, gak apa-apa. Yang penting kita kelihatan sombong. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sekarang setelah kita sudah bisa ikhlas, yang kemarin sudah kita sampaikan tata caranya, berarti tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang tawadhu. Iya, apa sih tawadhu itu? Perasaan hati yang membuat kita merasa tidak ada orang yang lebih rendah dari kita. Itu tawadhu. Itu tawadhu. Dan tawadhu itu adalah lawan dari sombong. Ya. Kalau sombong itu kita merasa diri kita masih ada orang yang lebih rendah ketimbang kita. Nah, maka tawadhu adalah perasaan hati yang membuat kita merasa dalam hidup saya ini tidak ada orang yang lebih rendah ketimbang kita. Nggak ada. Sehingga kalau ini dibalik, kalau ada orang yang dalam hidup ini merasa masih ada orang yang lebih rendah ketimbang dirinya, masih lebih rendah ketimbang dirinya, itu berarti dia belum bisa disebut sebagai orang yang tawadhu. Berarti dia orang yang belum tawadhu. Kadang itu muncul melalui namanya juga perasaan ya. Namanya juga perasaan. Contoh sederhana, ini contoh orang yang belum tawadhu. Naik bus, tiba-tiba di samping dia duduk orang yang membuat dia kemudian jadi nggak nyaman. Siapa masih saya? Masa saat di bus duduk, berdampingan dengan orang macam ini. Itu berarti dia orang yang sombong. Dia orang yang sombong. Kalau betul orang tadi tawadhu, begitu duduk orang yang dalam pandangan dia mungkin kelasnya ada di bawah, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dia, menyapa, mempersilahkan, dan kemudian menyalami akrab, tanpa kemudian dia merasa tidak semestinya saya duduk di sini, atau tidak semestinya dia duduk di samping saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga termasuk belum tawadhu ya. Lebaran, pembantu pulang. Karena pembantu pulang yang nyapu siapa? Majikannya. Nah, tapi waktu nyapu itu ada perasaan, ini harusnya bukan saya ini. Pekerjaan begini bukan pekerjaan kita, bukan pekerjaan saya. Tapi ya terpaksa karena memang pembantu lagi pulang. Jadi berarti dia merasa bahwa pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang hina. Kalau dia menganggap pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang hina, berarti orang yang melakukannya adalah orang yang hina. Saya tidak sepantasnya seperti ini. Nah, itu berarti dia orang yang tidak tawadhu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawadhu ini kalau betul-betul ada di dalam hati kita, itu dia bisa menjadi cahaya. Cahaya yang mampu membuat hati kita seluas lautan, sedalam samudra. Karena itulah kita akan melihat sikap orang yang tawadhu itu sikapnya sangat dalam. Bahwa dia kaya tapi menghormati yang miskin, itu menunjukkan kedalaman sikap dia, nggak Bapak Ibu? Dia ulama tapi begitu menghormati tamu meskipun tamu itu santrinya. Dilayani sendiri santri itu. Kalau seandainya ada ulama seperti ini, itu menunjukkan betapa dalamnya sikap hidup dia. Ada pemimpin, dia pemimpin tapi melayani rakyat. Melayani rakyat. Rakyat terkena musibah, dia datang sendiri. Dia lihat ada rumah warga yang tergenang air, dia ambil ember, dia buang itu. Dicegah oleh yang punya rumah, bapak jangan. Tapi kemudian
dia tegas mengatakan ini bagian dari tanggung jawab saya, itu menunjukkan berarti pengertian beliau sangat dalam nggak Bapak Ibu? Sangat dalam. Bayangkan betapa sangat dalamnya sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab. Iya, contoh pemimpin yang tawadhu. Dalam perjalanan mengunjungi daerah-daerah, beliau hanya berdua ditemani oleh ajudan beliau dengan hanya satu kendaraan, yaitu unta. Unta ini jelas tidak mungkin dinaiki berdua, karena itu gantian. Bayangkan, gantian. Kalau Umar sudah capek, ya beliau yang naik unta, ya ajudannya yang jalan, bergantian. Itu menunjukkan betapa sangat dalamnya nggak beliau Bapak. Ya. Sampai-sampai ketika tiba di satu daerah yang dikunjungi, itu pas giliran sang ajudan yang naik, ya, yang naik. Begitu masuk ke daerah itu, kan disambut. Tidak semua orang mengenal siapa Umar bin Khattab. Karena belum pernah lihat Umar bin Khattab di TV. Jadi begitu kedua beliau ini masuk ke daerah itu, kan disambut. Kira-kira yang disalami siapa? Yang naik unta. Ya Umar kok nggak nyuruh ajudannya itu turun gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu menunjukkan bahwa orang yang tawadhu memang perilakunya itu sangat dalam sekali. Seperti yang kadang kita juga tidak menyangka, kok bisa ya? Ya itulah orang yang tawadhu, mampu melakukan sesuatu yang mungkin dalam pandangan orang umum itu mustahil terjadi, tetapi menjadi tidak bagi orang yang sudah tawadhu. Dan itu karena cahaya bernama tawadhu. Jadi tawadhu itu mampu membuat hati kita seluas lautan, sedalam samudera. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati orang yang tawadhu, ya, mudah-mudahan hati kita menjadi hamparan laut yang luas dan dalam. Ya, karena hati kita dengan ketawadhuan tadi, ya, menjadi terasa luasnya, terasa dalamnya, maka apa nanti akibatnya? Akibatnya kita berperilaku seperti laut. Ya, kita bersikap seperti sikapnya laut. Ya, apa sikap laut itu? Laut itu kan yang paling utama adalah airnya. Dia dapat air itu dari mana? Dari sungai. Ya, air sungai mengisi terus laut. Ya, dengan air yang sampai ke muara. Nah, maka inilah buah dari tawadhu nanti Bapak Ibu, yang dengan perlahan atau cepat diisi oleh kehidupan ini dengan kita sadari atau tidak, dengan persetujuan kita atau tidak. Dari hati. Ya. Ini sifat dari hati. Hati kita, ya, sepanjang kita masih hidup, itu akan selalu terisi oleh segala kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup. Akan terisi. Kenapa terisi? Karena tidak ada satupun kejadian yang ada dalam hidup kita yang tidak masuk ke dalam hati. Apapun, baik kita menyadarinya atau tidak menyadarinya, baik itu kita setujui atau kita tidak setujui. Bapak Ibu, kalau kita dihina orang kemudian kita merasa terhina, itu pakai persetujuan kita enggak? Enggak. Tapi tiba-tiba saja hati kita merasa terhina. Bahwa kita dihina kemudian hati kita merasa terhina, berarti penghinaan itu kan masuk ke dalam hati. Kalau dipuji, kita senang. Berarti pujian itu masuk ke dalam hati. Dengar ananda kita sukses, berhasil, kita senang.
senang. Datang terlambat, kemudian tiba-tiba kita terkaget, ya Allah ternyata saya terlambat. Berarti kan masuk ke dalam hati. Pulang dia sendal, kon jempal di tangan, masuk ke hati nggak? Masuk gitu. Siapa sih? Nah, kita bilang siapa sih menunjukkan bahwa apa yang kita lihat sendal tadi masuk ke dalam hati. Iya, baik itu cepat ataupun lambat. Iya, baik cepat ataupun lambat. Karena ada tipe orang yang ketika marah itu cepat, tapi ada juga yang tipe orang kalau marah itu pakai lambat, pelan-pelan dulu. Dihinanya tadi pagi, tapi ketika dipikir-pikir marahnya malam harinya. Ternyata kata-kata dia itu betul-betul melukai saya, tapi dia merasakan itu malam harinya. Iya, jadi bisa cepat, bisa lambat. Itu semuanya akan masuk ke dalam hati. Nah, kalau semuanya masuk ke dalam hati, paling enak diapakan Bapak Ibu? Sebab pilihannya begini, mana yang lebih gampang untuk kita lakukan? Dihina jangan tersinggung, iya, atau dihina tapi kita memilih untuk tersinggung, tapi ketersinggungan itu kemudian kita olah menjadi kebaikan. Dari yang pertama tadi, mana yang paling gampang? Dihina tidak tersinggung atau dihina tersinggung? Mana yang paling gampang? Kan yang paling gampang tersinggung nih. Iya. Kalau yang paling gampang tersinggung, saya menyarankan Bapak Ibu, besok lusa kalau ada yang menghina, udah nggak usah ditahan-tahan. Kalau tersinggung, tersinggung aja. Ya, kalau tersinggung, tersinggung saja. Nggak apa-apa tersinggung itu. Daripada tidak tersinggung, ternyata nggak bisa dilakukan. Bisa nggak kita dihina, tapi kita nggak tersinggung? Bisa. Caranya gimana? Caranya? Didiemin. Cuek. Cuek. Kita dihina, kemudian kita cuek. Kenapa Ibu cuek? Bukankah cuek itu berarti tanda Ibu tersinggung? Betul nggak? Kalau cuek itu berarti penghinaan tadi tetap masuk ke hati, tapi kita pilih cuek. Nah, cuek itu sebenarnya adalah cara untuk melipur ketersinggungan. Iya, cara untuk melipur ketersinggungan. Seperti orang kakinya kejatuhan durian. Bisa nggak untuk kemudian kita memanage nggak sakit? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nah, bukti kita sakit adalah bilang aduh. Kalau kita bilang aduh, itu tandanya kita kesakitan. Berarti kalau orang dihina kemudian dia cuek, itu tandanya tersinggung. Jadi kalau begitu, paling enak kita bebaskan hati kita. Tersinggung boleh, tersinggung boleh, terhina boleh, kecewa boleh, iya, kecewa boleh. Sebab kalau kita disuruh nggak kecewa, susah. Bapak Ibu, kalau kita nolong orang, kemudian orang yang kita tolong mentung, bisakah kita nggak kecewa? Kita nolong orang yang kita tolong mentung kita, bisa nggak kita nggak kecewa? Bisa? Kalau bisa, saya mohon Bapak yang duduk di sini, saya mau dengerin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang akan mengatakan sulit, pasti akan sulit kan? Pasti akan sulit. Ya udah, daripada sulit kan mendingan kecewa aja. Nah, tapi ya tadi, setelah kita tersinggung, setelah kita kecewa, ya setelah kita terhina, nah kemudian kita kelola. Karena
Nah, sekali lagi, tidak ada satupun kejadian dalam hidup ini yang tidak bisa terserap masuk ke dalam hati. Apapun yang manis, yang pahit, peristiwa hidup itu akan terserap masuk ke dalam hati. Nah, setelah terserap, inilah yang kemudian kita lakukan seperti yang dilakukan oleh laut, yaitu apapun yang hadir dalam hidup kita akan membuat kita semakin berisi. Ya, seperti laut, iya kan, semakin berisi itu airnya karena diisi oleh air sungai. Meskipun air sungai, iya, itu isinya apa, cuma air atau ada tambahannya? Ada tambahannya. Nah, tambahannya itu cenderungnya enak atau nggak enak? Cenderungnya nggak enak kan? Limbah, kotoran, sampah, itu yang ikut serta, iya, dibawa oleh air sungai. Iya. Nah, semuanya diterima nggak oleh laut? Diterima. Itu yang membuat laut menjadi berisi. Iya, itu yang membuat laut jadi berisi. Iya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap kita adalah tidak hanya mau menerima yang baik saja, tapi juga mau menerima yang buruk. Kan paling enak begitu. Silakan siapapun menghina saya, jelas saya tersinggung kalau saya dihina, tapi saya akan terima ketersinggungan itu. Karena baik kita berusaha untuk menerima atau menolak faktanya, kalau dihina akan tersinggung. Iya, atas persetujuan kita atau tidak pakai persetujuan kita. Betapapun kita sudah bertekad, pokoknya kalau saya dihina saya nggak boleh tersinggung, tetap aja nanti begitu dihina, ketersinggungan itu nyelonong. Loh, ini gimana sih, saya udah tidak izinkan tersinggung masuk kok, masuk juga. Karena ketersinggungan nggak perlu minta izin untuk menghuni hati kita. Ya, yang kemudian kita lakukan adalah seperti laut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena laut mau menerima semuanya, laut punya isi. Salah satu isinya laut apa? Ya, salah satu isinya laut adalah garam. Ya, karena memang garam hanya bisa kita temukan di laut. Dan garam itu manfaatnya besar nggak Bapak Ibu? Besar. Iya, ibu-ibu sangat merasakan. Semua sudah dimasak, ya, udah tinggal finishing dikasih garam. Jadi begitu nyari garam kok nggak ada. Nggak ada, semuanya sudah dimasukkan, cuma satu yang belum, garam. Kira-kira kalau terpaksa harus disajikan dalam keadaan belum dikasih garam, ada nggak yang mau makan? Nggak ada yang mau makan. Kalaupun makan sedikit karena terasa hambar. Itu garam, subhanallah. Yang lain ada, dia tidak ada, yang lain serasa tidak ada. Tapi bicara soal garam yang luar biasa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa kita menghargai garam? Mahal atau murah? Murah sekali. Iya, murah sekali. Murah sekali. Padahal kita semua tahu mana yang lebih mahal, telur atau garam? Telur. Padahal telur nggak akan bisa dimakan kalau didadar nggak pakai garam. Betul-betul harga diri garam direndahkan oleh manusia. Tapi apakah manusia yang sudah merendahkan harga diri garam membuat garam tersinggung? Sebenarnya dia tersinggung. Tetapi dalam ketersinggungan itu, apa dia membalas? Kaum garam sepakat, teman-teman, ini manusia pada kurang ajar sama kita. Masa harga diri kita direndahkan sedemikian rupa? Udah mulai saat ini kita sepakat kalau ada di antara kita yang dimasukkan ke dalam masakan,
Jangan sekali-kali mengeluarkan rasa asin. Sehingga satu hari kaum ibu betul-betul kaget. Iya, pada cerita semalam saya masak, saya udah masukkan 10 sendok garam, itu nggak terasa asinnya. Padahal biasanya setengah sendok aja udah terasa. Wah bu, jangankan 10 sendok, saya 10 bungkus. Mungkinkah itu terjadi? Enggak. Tetap saja garam mengeluarkan rasa asinnya. Kenapa? Karena orientasi garam adalah nilai diri, bukan harga diri. Karena itulah nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hidupnya tawadhu, dia punya orientasi hidup seperti garam. Ya, persis sama. Orientasi hidup orang yang tawadhu pun adalah nilai diri, bukan harga diri. Sehingga tersinggung, nggak apa-apa tersinggung, tetapi tidak mengurangi nilai diri kita yang terus memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu nikmatnya orang yang hidupnya tawadhu. Jadi kalau kita dihina orang, habis itu nggak mau menyapa orang yang menghina kita, maka yang dihina ini adalah orang yang belum tawadhu. Dan kadang kita merasa masih ada di situ. Rasanya kan berat ya bu, Pak, menyapa orang yang kemarin menghina saya. Nggak sudi, saya gengsi. Saya hanya akan memaafkan dia kalau dia mau minta maaf. Berarti dia tidak sungguh-sungguh meminta orang lain untuk meminta maaf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini yang kadang memang sebagai penutup, kita juga kadang heran kenapa ya nasib orang-orang baik itu kadang nggak baik. Yang didapat oleh orang yang baik itu seringnya adalah ketidakbaikan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Sementara orang-orang yang nggak baik itu kadang nemu yang enak-enak. Yang orang-orang baik kok nemunya yang nggak enak-enak. Itu kira-kira kenapa? Jawabannya sederhana. Ya, seringkali memang orang baik justru bertemu dengan ketidakbaikan. Ketemu dengan orang yang menghina, ya. Ketemu dengan orang yang mencela, ketemu dengan orang yang tidak menghargai, ketemu rezeki yang susah. Kenapa? Padahal dia adalah orang baik. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya adalah karena Allah mengetahui hanya orang baik yang sanggup menghadapi ketidakbaikan. Ya, karena Allah tahu hanya orang baik yang sanggup menghadapi ketidakbaikan. Jadi kalau kita sudah baik tapi kok ketemunya yang nggak baik, itu berarti kita sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah sangat dipercaya kepada Allah, lantas kenapa kita harus susah ketika saya sudah jadi orang baik kok masih saja dicela, masih saja direndahkan, masih saja dizalimi? Kalau itu terjadi pada diri kita, itu bukti bahwa kita sudah dipercaya oleh Allah, karena memang Allah mengetahui hanya orang baik yang sanggup menghadapi ketidakbaikan. Karena itu Allah datangkan hal-hal yang gak baik itu, karena Allah tahu, Allah percaya kita akan bisa menghadapi ketidakbaikan itu dengan sikap yang terbaik. Jadi kalau kita sudah merasa jadi orang baik, tapi kok hidup saya susah, kemudian kita mengeluh, itu berarti tandanya belum jadi orang baik, belum teruji sebagai orang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana yang merupakan kehormatan, dipercaya orang atau dipercaya oleh Allah? Maka kalau seandainya kita betul sudah merasa jadi orang baik tapi hidupnya susah, sekali lagi itu pertanda saya sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Karena memang Allah mengetahui bahwa hanya orang baik yang sanggup menghadapi ketidakbaikan. Tentu Pak Ibu yang dirahmati Allah, ada kaitannya dengan laut. Ya, kalau kita lihat laut, kan ada batas cakrawala. Di batas cakrawala itu laut bertemu dengan apa? Kesannya bertemu dengan langit. Sehingga kesannya laut itu menopang, memikul langit. Maka inilah karunia yang Allah berikan kepada orang yang tawadhu. Hanya laut yang luas yang bisa memikul, hanya laut yang luas yang bisa memikul langit yang luas. Hanya orang yang tawadhu yang bisa memikul beban-beban yang berat dalam kehidupannya. Karena itu orang-orang yang tawadhu, dia akan memikul beban-beban kehidupan ini dengan ringan. Tersinggung, iya, tetapi itu tidak menjadi beban yang sangat berat yang membuat dia sulit untuk memaafkan orang yang menghina. Jadi tersinggung harus dipelihara. Sebab kalau kita dihina tidak tersinggung, kita nggak punya kesempatan memaafkan. Ya, kalau kita dihina nggak tersinggung, kita nggak punya kesempatan untuk memaafkan orang yang menghina. Oh, nggak tersinggung kok. Memaafkan itu akan bernilai ketika kita merasa tersinggung. Jadi tersinggung nggak apa-apa, karena itu memang bagian dari alamiahnya alam. Bahwa apapun yang ada dalam kehidupan terserap masuk ke dalam hati. Tetapi karena hati kita sudah tawadhu, tercahayai oleh cahaya tawadhu, hati kita betul-betul luas dan lapang. Dan dalam luas lapangnya hati itu kita bisa memikul langit yang luas. Langit di sini adalah beban-beban hidup yang kadang begitu sangat berat, tetapi menjadi ringan karena hati kita sudah luas dan dalam, karena tercahayai oleh cahaya bernama tawadhu. Jadi tawadhu itu di satu sisi membuat keikhlasan kita tidak nampak. Ya. Sebab kalaupun keikhlasan kita nampak dan dipuji, orang tawadhu kalau dipuji semakin apa, Bapak Ibu? Semakin apa? Semakin tawadhu. Ya, orang tawadhu kalau dipuji semakin tawadhu. Aduh Bapak, jangan begitu. Saya begini ini adalah karena pertolongan Allah, bukan karena saya baik. Saya sebenarnya nggak ada bedanya dengan Bapak. Jadi tidak usah saling memuji. Pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu memuji orang yang tawadhu justru semakin membuat dia tawadhu. Wallahu a'lam. Kita belum selesai. Mungkin besok akan kita bahas tentang manfaat tawadhu, insya Allah. Sudah ada satu kertas yang kita bisa minta tolong. Terima kasih. Saya bacakan terlebih dahulu. Bagaimana tanda-tanda istikharah yang benar? Apakah memang harus lewat mimpi? Bagaimana jika tanda itu tidak sesuai dengan kenyataan? Misal kita melamar sebuah pekerjaan dan ternyata yang diterima justru pekerjaan yang tidak sama dengan hasil istikharah yang ditunjukkan. Bagaimana menyikapinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istikharah itu memang cara untuk memilih ketika kita ragu-ragu. Jadi ketika kita ragu akan dua hal, saya harus milih yang mana. Nah, sehingga istikharah ini sebenarnya tidak dibutuhkan kalau kita tidak ragu. Kalau saya yakin pekerjaan A ini pekerjaan yang lebih baik dari B, dengan analisa, dengan pengalaman, dengan kita nanya ke banyak orang, saya yakin perusahaan A ini lebih baik daripada perusahaan B. Maka ambillah perusahaan A itu. Ambillah perusahaan A itu. Nah, tetapi kalau seandainya terjadi istikharahnya yang baik itu B, tapi waktu tes kok diterimanya di A, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menganalisa kembali perusahaan A itu. Kedepannya bagaimana? Adakah kita punya rencana-rencana baik di perusahaan A?
Kalau seandainya kita punya rencana baik dan rencana baik itu bisa direalisir dengan saya berada di perusahaan A, dari data-data yang ada, maka kita bisa menetapkan berarti saya ambil perusahaan A ini. Soal bahwa nanti terjadi perubahan yang membuat rencana-rencana baik saya tidak bisa direalisir di perusahaan A, kan ada kesempatan untuk pindah ke perusahaan yang lain. Sederhananya begitu. Terakhir, apabila sebelum adzan subuh sikat gigi dan sewaktu akan melaksanakan sholat ternyata masih tersisa rasa manis, padahal sebelumnya sudah meludah berkali-kali, apakah itu membatalkan puasa? Apakah itu membatalkan puasa? Kalau kita ikhtiarnya sudah maksimal, ikhtiarnya sudah maksimal, tadi meludah berulang kali, kemudian di tengah-tengah kok ada rasa pasta gigi yang masuk, itu termasuk bagian dari ma'dzur lahu, bagian dari yang dimaafkan. Bagian dari yang dimaafkan. Karena sangat boleh jadi memang rasa manis itu bukan dari pasta gigi, dari sumber lain. Kan kadang kita merasakan ludah kita padahal nggak habis minum manis kok rasanya manis. Bisa jadi itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, jadi itu termasuk bagian yang dimaafkan. Tapi kalau meludah ada kesempatan kita ludahkan, itu lebih baik. Tapi kalau sudah kadung terasa masuk ke dalam si manis tadi, itu bagian dari yang dimaafkan, terusakan saja puasanya, insya Allah sah. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berakhir sudah pertemuan kita untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta